siang dan salam demokrasi untuk kita semua. Saya Setiawan Ari. Dan saya Tiara Giovanni. Dengan senang hati kami menyambut Anda di acara talk show on stage bertema Peran Media Televisi dalam menyukseskan Pesta Demokrasi. Nah, pemirsa di rumah serta teman-teman yang hadir langsung di acara ini, seperti kita ketahui, demokrasi adalah fondasi kuat negara kita. Dan sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu, televisi sebagai salah satu media utama yang memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik, menyediakan informasi, dan memfasilitasi diskusi yang informatif. Pada acara siang hari ini, kita akan membuka ruang diskusi tentang bagaimana televisi dapat menjadi kekuatan positif dalam mendukung demokrasi kita. Dan juga telah hadir bersama kita ketiga narasumber kita, yaitu Direktur Pengembangan dan Jaringan Jawa Pos Multimedia JPM, Bapak Emar Pasha Amangku. Selamat datang Bapak. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalbar, Bapak MYI Dedi Malik ST. Selamat datang Bapak. Dan juga Ketua Komisi Informasi Kalbar, Bapak Lutfi Faurusul Hasan. Selamat datang Bapak. Baik, untuk memulai diskusi pada siang hari ini, pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama Pontianak TV, Bapak Mursalin ST. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang cukup asik ini di hutan kota di Kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati di sini ada Ketua KPID Kalimantan Barat, Bapak Doni Malik, ada Ketua Komisi Informasi, Bapak Lutfi Faurusul Hasan, dan sangat spesial sekali jauh-jauh dari Jakarta, keluarga besar kita di Pon TV, Bapak Emar, yang harus kita booking seminggu bahkan 2 minggu sebelumnya untuk memastikan waktu beliau bisa hadir ke sini. Selamat datang Pak Emar. Udah yang kesekian kali sebenarnya Pak Emar ke Pontianak, tapi di sini baru pertama di Aming Coffee. Tentu juga terima kasih kepada peserta, mahasiswa, pelajar, OKP yang telah menyempatkan untuk hadir dalam acara ini. Dan juga tentunya kepada teman-teman tim event Pontianak TV yang sudah mempersiapkan acara ini. Insya Allah ini merupakan acara yang kita lakukan sebagai wujud kontribusi Pontianak Televisi untuk ikut andil dalam sebuah event besar nasional, yaitu pemilihan umum yang akan segera kita laksanakan di tanggal 14 Februari. Mudah-mudahan ini semakin menambah kontribusi kita ya, pemikiran segala macam sebagai wujud kepedulian kita terhadap pesta demokrasi nasional. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih tentunya khususnya kepada Aming Coffee yang menjadi salah satu partnership kita menyediakan tempat di siang hari ini. Dan juga sebagai tambahan bahwa selain di tempat ini sebenarnya kita disaksikan secara luas langsung di Pontianak Televisi dan bersama jaringannya, grupnya ada di Sambas TV,
Singkawang TV dan juga mitra kita di Edukasi TV juga ikut menayangkan acara kita. Jadi selain kita yang hadir di sini, nanti halayak ramai juga ikut menyaksikan diskusi kita di siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi semua berjalan lancar dan aflos tentunya untuk kita semua. Terima kasih, sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mursalin ST selaku Direktur Pontianak Televisi. Baik, karena tadi acara telah kita mulai dan juga kita dengarkan sambutan, maka tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai acara ini dengan menyapa terlebih dahulu Direktur Pengembangan dan Jaringan JPM Bapak Emar Pasha Amangku. Selamat datang Pak di Kota Pontianak. Baik Bapak, kira-kira sudah berapa lama berada di Pontianak Pak? Baru datang khusus untuk acara pada talkshow hari ini ya. Langsung dari bandara, langsung ke sini ya. Berarti memang tidak ada dari yang kemarin segala macam, memang dari bandara langsung turun ke sini. Baik, Bapak. Bukan yang pertama sih sebetulnya. Bukan yang pertama ya, berarti sudah sering sebenarnya ya. Cuma memang untuk acara ini yang pertama di Ami Coffee, benar. Baik Bapak, langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya, yang akan nanti dijawab oleh para narasumber. Dan untuk pertanyaan Bapak Emar Pasha Amangku, sejauh ini bagaimana peran media televisi dalam mendukung proses demokrasi dan partisipasi masyarakat? Silahkan untuk dijawab Bapak. Oke, makasih. Saya duduk apa berdiri? Duduk aja kali ya. Oke, boleh, silahkan. Makasih Pak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Emar Pasha Amangku. Saya dipercaya untuk bersama-sama Pak Mursalin dan teman-teman yang lain mengembangkan TV-TV lokal grupnya Jawa Pos. Jadi kami ini bukan TV besar, tapi TV banyak. Jadi ada di Padang, ada di Riau, ada di Batam, silahkan sebut, itu bagian dari jaringan kami. Jadi kami banyak, bukannya besar. Tapi karena kami banyak, kami cukup dekat dengan masyarakatnya. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan mengenai bagaimana peran media televisi untuk mensukseskan pesta demokrasi ya sebetulnya peran televisi selalu sama. Peran televisi adalah mendistribusi informasi, mewartakan, memberikan tontonan, memberikan tuntunan, seperti itu. Tapi kalau untuk mensukseskan itu kan ada parameternya, ada alat ukurnya. Yang kita sebut sukses itu apa, untuk siapa, gitu ya. Tapi pada intinya kalau pesta demokrasi ya kita harus lihat juga kepada stakeholdernya, kepada pemangku kepentingannya. Ya, pesta demokrasi itu kan bukan pestanya satu pihak atau dua pihak, tapi di situ ada penyelenggara pesta demokrasi, ada peserta pesta demokrasi itu sendiri, lalu ada televisi tentunya dan media-media lain, ada masyarakat dan bapak-bapak beliau yang terhormat ini juga, dan juga ada yang sekarang tumbuh adalah media baru ya, misalnya portal, misalnya digital platform ya, misalnya sosial media. Jadi ke seluruh stakeholder itu, pemangku kepentingan itu yang sebetulnya membuat televisi itu punya peran atau tidak, seperti itu. Makin kesini sebetulnya makin terlihat perannya karena sudah ada media baru. Ketika ada media baru, di awal-awal tentunya biasa ada euforia bahwa membandingkan antara media baru dengan media mainstream, televisi misalnya. Tapi makin kesini kita semua sebagai penikmat, ya, pemirsa, bahkan sebagai pembuat konten merasakan ternyata ada bedanya antara televisi dengan media baru, gitu. Kenapa saya menyebut media baru menjadi penting?
supaya terlihat bahwa peran televisi sebetulnya bukan yang berkurang, tapi malah semakin harus hati-hati bertelevisi. Karena televisi, masyarakat itu tidak hanya menerima langsung dari televisi, tapi justru menerima juga apa yang dari televisi diserap oleh media baru. Jadi misalnya ada berita di televisi atau ada informasi peristiwa di televisi, itu diambil sebagian atau seluruhnya oleh konten kreator misalnya. Nah, itu kan hal yang baik ya. Kalau dalam konteks distribusi, dalam konteks diseminasi informasi atau penyebarluasan informasi, itu lebih baik. Jadi semakin banyak orang bisa punya alternatif untuk mendapatkan informasi dari sebuah peristiwa misalnya. Nah, disitulah masyarakat yang justru akhirnya menjadi tumbuh semakin dewasa dan merasakan bahwa kalau di televisi mungkin terlihat akan lebih ke arah tuntunannya, Pak, dibanding tontonannya gitu. Karena televisi itu kan media yang harus terverifikasi Dewan Pers, wartawannya atau pembuat beritanya harus punya sertifikasi dari Dewan Pers ya. Itu sekali lagi kira-kira seperti itu. Tapi peran televisi pun sekarang tetap sama, bahkan menjadi yang saya sampaikan tadi, menjadi harus lebih penting lagi orang-orang yang membuatnya. Mungkin sementara itu dulu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Emar Pasy Amangku. Berarti memang peran media televisi itu sangat penting ya Pak ya, karena memang menjadi tontonan yang utama yang biasa kita tonton di lingkungan masyarakat maupun terutama masyarakat di Pontianak. Selain ada penikmat dan pemirsa televisi, Pak ya, nah ada juga bagian yang ternyata mengawasi nih, Mbak Tiara. Ya ini tugasnya dari KPID sendiri. Nah untuk Ketua KPID Kalbar nih yang telah hadir sebagai narasumber kita, Pak Dedi Malik. Nah sebelumnya kita mau sapa dulu nih Pak, apa kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Halo, Roari dan Sis Tiara ya. Senang, terima kasih diundang dalam acara kegiatan PON TV. Baik, Pak Dedi. Nah, bagaimana KPID Kalbar sendiri, Pak Dedi, melihat peran televisi dalam mendukung proses demokrasi di wilayah ini sendiri, khususnya Kalbar? Terima kasih, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kita semua. Terima kasih kepada PON TV ya, dan teman-teman yang hadir dari adik-adik mahasiswa. KPID, KPID memandang perannya itu minimal ada dua. Yang pertama, televisi sebagai lembaga penyiaran yang memberikan sosialisasi dan edukasi. Di situ ada tiga hal: pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Ini mempunyai peran sebagai sumber informasi dan validasi data. Sebagai contoh, seperti kemarin dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden, itu masyarakat pasti sumber utamanya di televisi ya. Setelah itu baru media-media yang lain. Jadi pertama pasti sebagai sumber utama informasi dan sekaligus validasi data. Dalam beberapa kasus atau dalam beberapa informasi itu belum dianggap sah bila belum masuk dalam ranah pemberitaan di televisi. Nah, yang menjadi tantangan kita, peran keduanya, lembaga penyiaran khususnya menjelang pesta demokrasi ini juga harus bisa menjadi media yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan politik itu? Contoh misalnya dalam pemberitaan, kita melakukan program siaran yang sehat dan berkualitas. Dalam penyiaran yang sifatnya dua arah, di situ ada dialog monologis, dialog dan debat pendapat, jajak pendapat. Bagaimana mengemas program-program itu selain berkualitas juga menarik, ya kan? Juga menarik. Jadi sehingga dengan adanya pendidikan politik yang diberikan oleh televisi, dalam hal ini perannya, maka masyarakat akan bisa menerima informasi yang sehat dan berkualitas, dan itu akan mencerdaskan sehingga paradigma masyarakat
akan menjadi lebih terbuka dan dia bisa melihat dari berbagai perspektif berdasarkan data, berdasarkan realita. Sehingga dengan demikian masyarakat akan bisa menjadi masyarakat yang partisipatif, bisa memberikan partisipasi politik yang sesuai dengan porsinya. Nah, tujuan kita dengan adanya pendidikan politik, masyarakat menjadi cerdas dan berpartisipasi politik, maka akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Jadi minimal ada dua peran utama dari televisi. Yang pertama pastinya sumber utama dari informasi sekaligus validasi data. Yang kedua memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Menjadi tantangan bagi kita insan penyiaran dengan adanya disrupsi media baru ini, bagaimana kita memberikan program siaran yang sehat, berkualitas, tetapi juga menarik. Mohon maaf misalnya sebagai contoh, kalau kita membuat program siaran yang berkualitas, bagus, edukatif dan bisa mensosialisasikan berbagai informasi, tetapi kita kemasnya dengan apa adanya misalnya, atau biasa-biasa aja, maka masyarakat, khususnya generasi-generasi muda, generasi Z, generasi milenial, tidak akan menoleh. Sekalipun dia tahu itu informasinya bagus, karena kemasannya. Nah, itu menjadi motivasi bagi kita insan penyiaran, bagaimana memberikan informasi yang sehat, berkualitas, juga menarik. Sehingga televisi tetap menjadi sumber arus utama informasi yang menjadi validasi data bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, sehat dan berkualitas. Demikian. Berarti memang bisa kita bilang bahwa selain dikemas dengan baik juga Pak, kalau menurut Pak Dedi sendiri, apakah siaran juga harus praktis, maksudnya fleksibel juga, harus di reach melalui handphone dan sebagainya macamnya, agar karena ya seperti kita tahu juga ya, karena keberadaan handphone sekarang ya Pak ya, kita bukan informasi menjadi lebih mudah. Nah, Bapak sendiri melihatnya bagaimana nih Pak? Apakah ini juga menjadi tantangan bagi insan televisi juga kemudian membuat siaran yang mungkin bisa dilakukan melalui streaming dan sebagainya? Yes, saya senang pertanyaan ini. Artinya apa? Teman-teman dari insan penyiaran, khususnya televisi ya, penyiaran itu kan televisi dan radio, sudah mulai melihat adanya potensi sekaligus hambatan, tetapi juga perlu kita buat frame atau paradigma, hambatan atau tantangan yang ada itu kita ubah menjadi peluang dan kekuatan. Apa itu? Ya, contohnya seperti sekarang. Tantangan yang utama yang dihadapi oleh televisi itu tadi pasti salah satunya bagaimana memberikan informasi yang menarik, berkualitas, juga dikemasnya dalam kemasan yang bagus ya, sehingga bisa setidaknya pandangan masyarakat tetap fokus ke televisi, itu utamanya, baru ke media baru. Tetapi juga kita harus tahu bahwa untuk mencapai itu perlu adanya beberapa hal, kreativitas, inovasi, dan penguatan jaringan dengan pemirsanya. Contoh sederhana, inovasi. Inovasi itu sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada kan. Sebagai contoh, perubahan dari analog ke digital, ASO, itu otomatis harus diikuti oleh media televisi sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat digital juga. Nah, kalau kreativitas, yaitu hal yang sudah ada tetapi dibuat lebih menarik, lebih berdaya guna, dan lebih memberikan manfaat. Contohnya, kegiatan hari ini termasuk saya apresiasi. Ini merupakan salah satu kreativitas dari teman-teman PON TV. Agak beda kalau kita talk show di studio. Boleh dicari jajak pendapat pasti. Dengan di spot-spot yang menarik. Nah, saya usulkan selain di sini mungkin di waterfront, di Taman Dikulis, Taman Catur. Nah, cara mengemasnya itu juga mempengaruhi. Itulah kreativitas. Jadi inovasi perlu, kreativitas perlu, dan jangan lupa informasi ini tujuannya untuk apa? Untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk seluruh lapisan masyarakat. Artinya harus ada langkah-langkah strategis atau ada cara dari televisi, khususnya PON TV di sini, bagaimana membuat penguatan jaringan sehingga dari pemirsa ada engagement yang oke dengan PON TV, sehingga ada kerinduan di pemirsa bahwa PON TV buat acara apa lagi ya?
Kalau misalnya ada salah satu informasi tertentu, mereka akan lihat bagaimana beritanya menurut informasi dari PON TV. Nah, itu perlu strategi. Jadi seperti itu kurang lebih. Dari Pak Dedi ya. Nah sekarang kita beralih untuk Ketua Komisi Informasi Kalbar, ada Pak Lutfi Faurus Hasan. Nah sekarang untuk menurut Pak Lutfi sendiri nih Pak, terkait Komisi Informasi Kalbar sendiri melihat transparansi dan akurasi informasi yang disiarkan oleh stasiun televisi terkait maksud kami selama pesta demokrasi itu sendiri, bagaimana Pak pandangan Pak? Pertanyaan yang sulit. Izin Bapak Ibu sekalian, Amar, Dedi, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lutfi dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu sekalian, memperkenalkan di awal bahwa kehadiran Komisi Informasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran Komisi Informasi salah satunya adalah memastikan hak-hak atas keterbukaan informasi publik, hak-hak atas informasi yang baik, informasi yang benar, informasi yang tidak menyesatkan, didapatkan oleh publik dari badan-badan publik. Badan-badan publik yang dimaksudkan kalau di undang-undang itu adalah badan negara yang mendapatkan kegiatan anggaran dari APBD maupun APBN maupun APBD. Bagaimana kaitan dengan pesta demokrasi? Pesta demokrasi ini event besar ya. Kalau saya lihat televisi dengan proses demokrasi ini sebenarnya sama-sama berusaha untuk menangkan hati rakyat. Bagaimana pesta demokrasi dengan partai politik, dengan proses pemilihan mendapatkan hati masyarakat, demikian juga dengan televisi, bagaimana mendapatkan hati masyarakat untuk tetap mendengarkan, untuk tetap menyimak dan perhatikan media televisi mana yang baik. Ini masyarakat yang cerdas, publik yang cerdas, yang informatif. Tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah bagaimana masyarakat menjadi informatif, salah satunya cerdas untuk menikmati atau mendapatkan informasi. Badan publik juga memberikan informasi yang baik dan benar, sementara media televisi menjadi media yang seharusnya hadir sebagai salah satu bagian dari insan pers, memberikan informasi yang tentunya baik dan sumber yang pas, yang benar, sehingga publik merasa aman, merasa nyaman menikmati televisi. Mungkin gitu. Sebenarnya semua siaran yang masa diberikan oleh stasiun televisi, khususnya Pak yang ada di Kalimantan sendiri udah on the track ya Pak ya? Udah sesuai jalurnya, tidak ada yang Oh ya, bicara on the track, saya pikir ini perlu studi yang komprehensif ya. Jangan khawatir, kawan-kawan di KPID juga melakukan pengawasan. Sebagai lembaga yang hadir untuk keterbukaan informasi publik, Bapak Ibu sekalian, memang Komisi Informasi hadir menjadi salah satu tempat masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang terpenting sebagai pengetahuan kita bersama bahwa Komisi Informasi mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi Bapak Ibu. Jadi kalau ada informasi yang tidak tersumbat, Komisi Informasi menjadi tempat untuk melakukan advokasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi Faurus Hasan. Nah Pak, ini tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pertanyaan-pertanyaan berbeda dari ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Nah, ini ada pertanyaan pandangan ya Pak ya, pandangan Bapak. Bagaimana masing-masing pandangan Bapak melihat tantangan utama dalam mengoptimalkan peran televisi selama pesta demokrasi? tapi kita tahan dulu Pak, karena ada yang mau lewat
sudah ini baru kita lanjutkan ya Kak Tiara ya. Jadi pemirsa di rumah dan yang hadir langsung pada hari ini, kami akan kembali lagi usai jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Talk Show on Stage. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Talk Show on Stage dengan tema peran televisi dalam menyukseskan pesta demokrasi. Nah, sebelum tadi kita jeda iklan, kita sudah memberikan pertanyaan khusus untuk ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Apa pertanyaan perlu saya kembali menanyakan, Pak? Oke. Pertanyaannya tadi, bagaimana masing-masing pihak melihat tantangan utama dalam mengoptimalkan peran televisi selama pesta demokrasi? Kira-kira siapa yang akan terlebih dahulu untuk menjawab? Boleh, baik. Duduk aja nggak apa-apa ya? Oke, ya silakan. Kalau tantangan buat televisi, ya tentunya kalau dari aspek televisinya sendiri adalah kepemirsaan ya. Kepemirsaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Deddy Malik juga bahwa sebagus apapun, sebenar apapun informasinya, itu kan harus menjadi tontonan ya. Dan banyaknya alternatif tontonan tentunya kan menjadi tantangan tersendiri buat televisi. Saya tidak bicara soal kredibilitas dari tontonan itu sendiri ya, karena tentunya kalau di televisi media penyiaran itu berlapis yang memperhatikan ya, pemerhatinya gitu ya, baik di dalam internal televisinya sendiri berjenjang, juga ada teman-teman KPID, KPI, Komisi Informasi, banyak. Jadi tantangannya kami itu justru bagaimana kepemirsaan itu ya, supaya tontonannya menjadi efektif artinya banyak yang menonton, karena kami yakin informasi seputar pesta demokrasi itu harus pertama harus benar ya, karena sebagai televisi kan entah ini sebagai tantangan atau sebagai tugas yang asik, sebetulnya adalah sebagai hulu dari informasi itu nanti banyak dicuplik, diambil, disampaikan di WA group begitu ya, gitu supaya terlihat serius gitu, biasanya begitu. Diambil walaupun ya, dipotong nanti menjadi membuat bertendensi atau berkonotasi berbeda ya. Tapi kembali kalau soal tantangan buat televisi di pesta demokrasi ini adalah kepemirsaan, dan kedua sebetulnya juga dalam konteks pesta demokrasi ini adalah bagaimana melibatkan pemirsa televisi pun sebagai pihak yang siap untuk ditonton. Siap untuk ditonton itu artinya gini, karena televisi yang mengikuti konteks adanya media baru, tadi coba disampaikan oleh Tiara ya, soal televisi dan handphone itu kan begini, yang sama itu apa? Kontennya sebetulnya ya. Jadi kalau orang nonton televisi sebetulnya bukan nonton televisi. Kita tidak bisa bandingkan orang nonton televisi sama nonton YouTube, nggak seperti itu. Orang nonton konten televisi dan nonton YouTube. Konten televisi ada yang di Pon TV, ada yang di Singkawang TV, seperti itu. Nah tapi itu kan secara pemahaman umum itu jadi orang membandingkan antara televisi dengan sosial media atau televisi dengan sebut saja video.com, padahal itu hal yang berbeda. Karena sekarang televisi pun sudah multi platform. Jadi konten yang dibuat oleh televisi bisa ditonton di platform yang lain. Orang bisa nonton itu di streaming seperti itu ya. Itu sebuah tantangan baru lagi buat televisi, karena ternyata ketika kita membuat konten televisi khususnya misalnya di pesta demokrasi ini harus siap ada immediate respon, karena tiba-tiba orang yang nonton dari streaming tiba-tiba menelpon ke dewan redaksi, ini bagaimana ya gitu. Hal seperti itu yang tadinya tidak ada. Dulu televisi itu bapak-bapak dan para hadirin sekalian juga paham, televisi itu dulu one way, cuma ditonton saja. Nah sekarang televisi mengikuti teknologi baru setelah digital, apalagi setelah switch off ya Pak, dan juga banyaknya platform-platform digital, orang bisa nonton konten televisi di mana saja.
Kalau dulu bayangan kita nonton TV tuh, wah saya ke ruang tamu aja udah jarang. Ya, atau sehebat-hebatnya di kamar kita masing-masing ada TV pun udah jarang nyala. Apalagi ada smart TV, wah udah semakin nggak terlihat. Sehingga tantangan paling besar buat televisi tentunya kepemirsaan dan immediate impact ya, impact langsung. Karena sekarang bisa two way, bisa langsung orang protes karena dia nontonnya di streaming gitu. Ya itu kira-kira dua hal itu yang menjadi tantangan utama ya, supaya tuntunan itu menjadi tontonan, kira-kira itu. Baik, terima kasih ya Pak ya atas jawabannya, benar-benar jawaban yang sangat menarik ya yang bisa kita dengar. Langsung saja Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Sis Tiara, saya panggil Sis ya. KPID melihat tantangan dalam mengoptimalkan peran televisi itu, yang pertama pasti dari sisi profesionalitas, adil dan proporsional, tidak memihak, dan mematuhi kaidah regulasi yang berlaku. Nah, dalam hal ini kaidahnya pasti dari PKPI dan PKPU karena terkait penyelenggaraan pemilu. Kalau di PKPU ada namanya PKPU nomor 15 tahun 2023 ini terkait dengan iklan kampanye. Kalau PKPI, peraturan KPI itu nomor 4 tahun 2023. Di situ secara rigid, secara detail bagaimana lembaga penyiaran baik televisi maupun radio memberikan penyiaran. Jadi yang pertama pasti bagaimana televisi memposisikan dirinya sebagai lembaga penyiaran yang netral sekaligus memberikan informasi yang berimbang dan proporsional sehingga, nah muncul tantangan yang keduanya, sehingga pendidikan politik kepada masyarakat itu bisa dilakukan dengan optimal. Yang menjadi tantangan berikutnya selain dari sisi profesionalitas dan keberimbangan, yaitu bagaimana juga membuat siaran yang sehat dan berkualitas ini benar-benar dikonsumsi, benar-benar diminati oleh masyarakat, benar-benar dijadikan rujukan, dijadikan sumber validasi data. Nah, itu memerlukan effort yang keras dari teman-teman insan penyiaran. Kita tahu sekarang seperti Pak Direktur tadi bilang, kontennya itu bisa dinikmati di multi platform. Itu jadi tantangan. Di situ ada tantangan mengenai SDM, tantangan mengenai infrastruktur, peralatan, dan yang paling penting jangan lupa tantangan mengenai kualitas program siarannya serta bagaimana kemasannya. Nah, itu menjadi, kalau orang yang pesimis melihat itu sebagai hambatan yang menyulitkan, sudahlah kita menyerah, surrender dan sebagainya. Tetapi kalau bagi kita teman-teman insan penyiaran, dan saya yakin Pon TV salah satunya, bagi orang yang optimis, setiap hambatan, setiap kesulitan itu kita bisa ubah jadi peluang dan kekuatan yang membuat kita menjadi semakin kuat. Ibaratnya kalau kita sekolah perlu ujian supaya kita naik kelas. Tidak ada orang naik kelas tanpa ujian. Nah, ujian kita adalah bagaimana kita mengemas program siaran kita itu tetap berkualitas, tetap sehat, tetapi juga berimbang, dan perlu juga tahu itu sasarannya bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat mau melihat dan merujuk ke program siaran kita kalau kita pengemasannya tidak sinergi dengan melibatkan mulai dari teknologi sampai SDM-nya. Nah, itu jadi tantangan, dan itu bukan hanya tantangan sekaligus peluang bagi kita. Kenapa? Sebagai komparasi ya. Komparasi yang baik supaya kita menjadi lebih optimis. Kita lembaga penyiaran dalam hal ini televisi, secara infrastruktur kita lengkap. Secara hierarki kita ada bagian-bagiannya, ada bagian quality control, redaksional, ada bagian reportasi. Secara peralatan juga kita selalu update, tinggal bagaimana mindsetnya diubah, bagaimana SDM-nya diubah. Bagaimana mungkin lembaga penyiaran yang sedemikian bagus, mulai dari infrastruktur sampai hierarkinya, kalah oleh dalam tanda kutip media baru yang hanya relatif ya, bermodalkan sedikit perangkat dengan sedikit orang. Nah, itu harus jadi tantangan. Tetapi apa yang menjadi tantangan kita?
teman-teman dari media baru harus kita akui, mereka bisa membuat konten yang dikemas yang menarik. Nah ini penting, ini poin utamanya. Yang menarik, terlepas dulu ya program siarannya berkualitas atau enggak, dia tahu selera masyarakat. Perlu jadi masukan bagi kita televisi bahwa selera masyarakat seperti apa. Nah itu perlu sedikit survei atau sedikit penelitian sehingga kita bisa mematchkan, mencocokkan bahwa selera generasi muda Gen Z itu apa, sehingga masuklah pendidikan politik ini cocok dengan selera oleh teman-teman Gen Z, generasi milenial maupun baby boomer. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan fokus pada hambatannya, tetapi bagaimana merubah ini menjadi kekuatan sekaligus kelebihan. Disitulah fungsi dan peran kita sebagai insan penyiaran menyikapi tantangan menjadi kekuatan. Tetapi kan Pak, kalau kita lihat ya, media lain tidak seperti televisi yang punya batasan ya, punya aturan, Ya. dan juga televisinya diawasi seperti itu oleh KPID. Yes, betul. Nah, bagaimana Pak melihat ini kemudian? Apakah televisi juga kemudian istilahnya harus mengadopsi cara atau hal-hal yang kemudian menjadi tren yang kemudian menggait para pemirsa muda yang hobi yang kemudian lihat yang seperti konten-konten kreator seperti itu Pak ya. Mengingat mereka juga sepertinya tidak ada batasan untuk berkreasi. Betul, bukan instan setuju. untuk bisa. Bagaimana menurut Bapak? Oke, baik. Yang pertama-tama kita perlu sepakati dulu bahwa berita, informasi, program siaran apapun itu yang sifatnya informasi yang beredar ke masyarakat selalu ada dua, negatif dan positif, ya kan? Nah, sebagai lembaga penyiaran yang menjadi sumber arus utama media yang memberikan informasi kepada masyarakat, kita fokusnya ke berita yang positif. Berita yang negatif contohnya apa? Hoax, black campaign, negative campaign, provokasi, framing, blocking time, dan segala macam. Nah, pertama kita fokusnya bagaimana kita buat skala prioritas dulu. Berita positif yang perlu kita sampaikan apa sih? Itu dulu, karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya terkait dengan pesta demokrasi ini, tentunya masyarakat ingin tahu bagaimana jadi masyarakat partisipatif. Perlu ada pendidikan politik yang benar. Nah, setelah kita ada skala prioritas berita-berita yang positif, baru kita matchkan dengan selera masyarakat. Nah, baru salah satunya contohnya seperti ini. Orang udah jenuh dengan di studio, kita buat on the spot, di cafe, di lapangan. Itu beda loh, sangat beda. Mulai dari pemirsanya, yang viewer, bahkan yang merespon, itu sangat beda. Itu baru satu gimmick, satu strategi. Dan bagaimana kita mencocokkan, tentunya tidak semua kita adopt dari media baru itu, tetapi yang saya ingin tekankan di sini bahwa inspirasi dari media baru itu adalah bagaimana menyocokkan informasi dengan selera si pemirsa, sehingga pemirsanya kita giring sebenarnya secara paksa ya, tapi dengan cara yang menarik, mereka akan dengan otomatis paradigmanya akan mengarah, contohnya, oh iya, kita harus melihat informasinya PON TV, begitu. Bagaimana kita akan menggiring mereka kalau program siaran kita itu kita tidak sesuaikan dengan selera mereka? Nah, itu intinya. Jadi bukan semua berita boleh kita siarkan, kita tetap patokannya ke P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Salah satunya tidak boleh menampilkan hal-hal yang melanggar norma. Contohnya misalnya ada bullying, ada eksploitasi terhadap perempuan, memperlihatkan rokok dan segala macam. Itu tetap kita patuhi, tetapi dengan kreativitas dan inovasi. Demikian. Kita ke Pak Lutfi nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak sendiri melihat tantangan utama dalam mengoptimalkan peran televisi selama pesta demokrasi itu sendiri? Oke, terima kasih. Sudah banyak tadi dijawab oleh kawan-kawan. Tapi saya melihat satu hal yang agak dekat dengan situasi demokrasi hari ini adalah bahwa tantangan yang paling besar bagi televisi menurut saya adalah bagaimana menghadirkan hasil siaran yang profesional dan netral. Hari ini mungkin semua pemirsa sudah bisa cerdas melihat bagaimana televisi tertentu misalnya selalu
membawa gerbong-gerbong tertentu. Kemudian stasiun yang lain yang kita sudah tahu ini dimiliki oleh gerbong yang lain membawa berita yang lain. Mudah-mudahan Pon TV walau bukan televisi besar tapi televisi banyak yang justru memiliki banyak dampak karena banyak mesti hadir sebagai benar-benar televisi yang netral, kemudian tidak membawa gerbong manapun. Karena ketika ini terbaca oleh publik, terbaca oleh masyarakat, hilang minatnya untuk menikmati. Ya, saya pikir ini dampaknya sudah bisa dilihat. Tapi memang pesta demokrasi ini menjadi pesta yang harus, tadi seperti Pak Direktur Pon TV sampaikan, menjadi bagian yang harus kita ikut partisipasi. Yang tidak kalah pentingnya saya ingin sampaikan kepada pemirsa bahwa kalau dalam konteks keterbukaan informasi ya, informasi itu sesungguhnya ada dua. Kalau tadi ada informasi di ruang publik dan informasi publik. Kalau kami menyebutnya informasi di ruang publik itu adalah informasi di ruang-ruang seperti media-media ya, televisi dan sebagainya. Sementara kalau informasi publik adalah informasi yang benar-benar dikeluarkan oleh badan publik yang saya maksud tadi sebelumnya adalah lembaga negara yang dibiayai APBN dan APBD dikeluarkan secara resmi. Tapi satu hal yang menarik tadi disinggung oleh Pak Dedi bahwa di dunia pertelevisian dengan media yang lain ya, yang baru bahwa di televisi justru informasinya menjadi informasi yang sebelum disebar ya, terlepas dari yang live ya. Sebelum disebar tentu sudah melewati tim redaksi, sudah melewati kajian-kajian quality control dan sebagainya, dan ini mudah-mudahan menjadi informasi publik yang valid ya. Informasi di ruang publik yang valid. Jadi informasi di ruang publik dan informasi publik. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Imar lagi nih Pak. Ada pertanyaan nih terkait tentang seperti yang kita tahu Pak Imar kan insan pertelevisian juga Pak ya, yang berada di Jakarta sendiri. Nah, Bapak juga selaku pengawas dan juga melihat suasana demokrasi yang sedang terjadi ya, situasi politik yang sedang terjadi di Indonesia sendiri, khususnya di ibu kota sendiri Pak. Seperti yang kita lihat kan memang ada kecenderungan seperti ketidak netralan Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Iya. Iya. Tadi sebetulnya sudah dengan rinci dan mantap menurut saya yang disampaikan oleh Pak Lutfi ya. Karena memang ada harus kita sama-sama pahami antara informasi di ruang publik dan informasi publik ya. Mungkin saya dikoreksi ya Pak Lutfi, tapi kalau informasi publik jangan diapa-apain. Harus as it is. Tidak ada keberpihakan atau apa. Gitu, karena itu menjadi tugas sebetulnya. Tupoksi dari media penyiaran ya. Mau itu lembaga penyiaran publik yang dari APBN atau APBD maupun lembaga penyiaran swasta. Informasi publik harus as it is ya. Kalau informasi di ruang publik seperti kita ketahui bersama, saya bilang tadi, televisi itu kan selain sebagai tuntunan ya, kalau tuntunan itu informasi publik sebagai tuntunan, sebagai acuan ya. Nah, tapi kalau informasi di ruang publik bagaimana kita menyampaikannya? Karena tentunya kan mesti kita pahami bersama, khususnya lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran swasta ya Pak ya. Itu kan ada unsur industri. Nah, unsur industri pasti kan profit center ya. Ya. Nah, sementara karena apa? Televisi sendiri itu kan dia padat karya, orangnya banyak. Padat teknologi, alat-alatnya banyak ya, dan padat kreatif. Nah, yang menjadi poin itu kan padat kreatif. Ketika informasi di ruang publik sama seperti di platform-platform yang lain, unsur kreatif itu yang menjadi salah satu senjata utama supaya orang melihat televisi kami. Tapi kembali, kalau konteks keberpihakan itu hal yang lain lagi ya. Kalau informasi publik harus terlepas dari keberpihakan ya. Kalau informasi di ruang publik
ya ada kaidahnya, tapi tergantung yang punya ruang publiknya. Ya, kalau menurut saya itu juga agak menjadi sesuatu yang utopia juga kalau kita berpikir ya, karena lembaga penyiaran swasta itu profit center. Ada kaidahnya, ada rambunya. Semua televisi, media penyiaran ya Pak, ada tuh. Jadi berapa jumlah yang harus di ini ya, itu ada ya. Terus juga bagaimana yang P3 SPS banyak sebetulnya rambunya. Nah disitulah ada kreativitas yang nyerempet ya. Karena biar bagaimana salah satu senjata lah, jurus untuk orang menonton yang tadi saya sampaikan soal kepemirsaan adalah gimmicknya ya. Kalau ada clickbait lah, ada on script yang bombastis lah, terus ada penokohan yang ya begitulah, pasti kita semua menjadi pemirsa, pelaku juga bahkan ya gitu ya. Tapi menurut saya sih begini, makin kesini keberpihakan itu menguntungkan. Kalau menurut saya, Bapak-bapak, mungkin saya artinya gini, buat yang berpihak pasti ada untungnya ya. Buat yang pemirsa, dia akan lebih gampang memilih karena sudah terbiasa dengan media baru di mana kita hanya mau melihat seperti yang kita mau. Saya nggak akan masuk ke WhatsApp grup yang nggak satu frekuensi sama kita, begitu ya Pak. Nah, televisi pun jadi begitu. Kalau media penyiaran khususnya televisi yang saya geluti ya, yang sudah lama sih, sudah sangat lama. Artinya iya, seusia Tiara mungkin. Itu orang jadi, oh kalau mau karena saya pemilih capres 07, saya ke TV ini, gitu. Karena kalau saya ke TV ini, saya sakit hati, gitu. Saya darah tinggi, gitu. Nah, artinya keberpihakan juga membuat dalam tanda kutip menarik dalam industri televisi itu ya. Tapi kembali lagi yang disampaikan oleh Pak Lutfi jelas ya, clear. Informasi publik ketika masuk ke ruang publik jangan diutak-atik karena itu penyesatan ya Pak ya gitu. Tapi ada beliau-beliau lah ya, tenang aja. Kalau saya justru ingin membawahi gini Pak, yang bukan di media penyiaran diawasi juga Pak. Ya benar. Gitu. Terima kasih Pak Emar atas jawabannya, dan mungkin langsung saja Kak Tiara ya. Ya baik, jadi tadi kita telah mendengarkan bersama pandangan dari narasumber ahli kita, dan tentu saja pertanyaan serta pandangan-pandangan yang banyak sekali tadi sudah dijawab oleh para narasumber kita pada siang hari ini. Nah baik, untuk bersama-sama menjelajahi bagaimana televisi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengedukasi, menginformasikan, dan juga menginspirasi partisipasi aktif selama pesta demokrasi. Mungkin ada partisipasi audien yang ingin menyampaikan pertanyaan. Jadi bagi audien yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh angkat tangannya dan langsung maju ke depan agar wajahnya terlihat di media televisi kita. Baik. Ya, silakan. Silakan maju ke depan Kak. Kakak yang berkerudung hitam. Oh iya, ada ya? Pertanyaan ini untuk ketiga narasumber kita pada siang hari ini ya. Di sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Iranawati. Kebetulan saya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang sekarang alhamdulillah dikasih kepercayaan buat menjadi ketua umum himpunan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di satu sisi saya juga aktif di eksternal, yaitu di himpunan mahasiswa Islam yang dimana saya di situ belajar tentang independensi. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa menjamin media televisi ini benar-benar bersifat independen dan tidak memihak? Karena banyak yang kita lihat bahwa media yang sengaja dibayar untuk pro terhadap salah satu terhadap mereka gitu.
bagaimana Bapak menjamin bahwa media televisi itu benar-benar independen dan tidak memihak siapapun, terutama kepada pemerintah? Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih, Kara, ya silakan. Super sekali pertanyaannya ya. Ya, mungkin langsung saja ya bagi narasumber kita yang mau jawab duluan, silakan Pak. Baik, terima kasih Sis Irma. Terima kasih ya pertanyaannya. Ira. Oh, Ira. Sorry, maaf. Bagaimana menjamin independensi? Pertama, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI itu dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, di mana di situ bahwa merupakan wadah sebagai aspirasi dari masyarakat terkait dengan kepentingan di bidang penyiaran. Nah, kaitannya dengan independensi untuk lembaga penyiaran, bahwa setiap lembaga penyiaran baik televisi maupun radio itu mempunyai ada namanya guidance, ada namanya rambu-rambu, ada namanya peraturan yang harus dipenuhi dalam memproduksi program siaran sehingga layak dikatakan sehat dan berkualitas. Nama rambu-rambu, nama aturan, nama regulasi itu namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. P3 itu, Pedoman Perilaku Penyiaran itu ditujukan ke lembaga penyiarannya, contohnya ke PON TV, Jawa Pos dan sebagainya. SPS-nya, Standar Program Siaran, itu fokus guidance untuk create atau pembuatan programnya. Nah, kaitannya apa dengan independensi? Di situ jelas bahwa sebagai lembaga penyiaran, dia harus mengutamakan kepentingan umum, adil, proporsional, tidak berpihak, dan profesional. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya tentunya pasti ada beberapa penyelewengan atau pelanggaran. Ya pasti ada di situ kepentingan, profit oriented, ikatan owner dengan si karyawan dan segala macam. Itu tidak bisa kita pungkiri, tetapi kita perlu tahu bahwa jenis pengawasan itu ada dua. Untuk yang dilakukan oleh lembaga penyiaran ini kita bisa awasi bersama. Yang pertama namanya pengawasan internal. Pengawasan internal itu dilakukan oleh kami selaku lembaga negara independen yang diberikan amanah undang-undang sebagai regulator bidang penyiaran. Jadi di KPID itu ada staf yang tugasnya benar-benar memantau seluruh siaran televisi maupun radio. Jadi begitu ada temuan akan dibuat beritanya, informasinya, dan akan diangkat ke bidang. Setelah itu diplenokan baru diambil tindakan. Nah, yang pihak kedua yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Nah, itu pengawasan eksternal, termasuk Bro NC semua, termasuk mungkin Bro Ketua KI selaku masyarakat, ya boleh. Jadi masyarakat mempunyai hak dan wajib sebenarnya untuk mengawasi. Kami selalu menginformasikan, mensosialisasikan dan mengedukasi, termasuk di Carefree Day, ada namanya KPID Goes to School, Goes to Campus, Goes to Tim PKK, segala macam. Kami berusaha menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk IAIN. Ada kemarin ada kunjungan ilmu komunikasi ke KPID. Kita selalu mengajak masyarakat, ayo kita sinergi, bantu, kita saling mengawasi program siaran televisi sehingga program siarannya tetap on the track. Nah, bagaimana mengawasinya? Kita bisa melihat seperti tadi, kita kan tahu proporsional dan keberpihakannya. Saat terindikasi, contohnya stasiun televisi A dengan program siaran X dengan waktu tayang bla bla bla, dia terindikasi memihak, kita bisa membuat pengaduan. Tentunya ada format pengaduan yang pasti nama lembaga penyiarannya, yang kedua nama program siaran, yang ketiga di waktunya, waktu kapan program siaran itu, yang keempat evidence atau bukti. Contohnya kalau video atau gambar bergerak itu ada rekamannya, kalau suara juga ada rekamannya, bisa di capture, bisa video. Nah, itu dikirimkan ke KPID. Tentunya ada tindak lanjut
karena di KPI itu ada rekamannya. Kita ada ruang server, nanti seluruh laporan baik dari internal maupun dari masyarakat eksternal kita akan kompilasi, kita akan bandingkan dengan rekaman yang ada. Makanya tadi perlu hierarkinya jelas, di televisi apa, di program apa, di waktu apa, nanti kita bandingkan dengan rekaman yang ada di server kita, tentunya dengan mengacu ke P3SPS. Saat itu benar-benar terbukti, maka akan dilakukan tindakan, dan tindakannya itu bertahap, mulai dari cuma klarifikasi, hanya pemanggilan, mungkin misalnya jadwalnya nggak sesuai dengan semestinya yang dia berikan ke kita, atau sampai pelanggaran berat. Kalau dulu sebelum undang-undang Omnibus Law kami bisa mencabut izin, tetapi kalau sekarang setelah undang-undang Omnibus Law kami tidak memiliki hak untuk mencabut izin, tapi kami memiliki hak untuk memberikan rekomendasi pencabutan izin, tentunya kalau ada evidennya. Jadi tugas kita bersama ya, bukan tugas KPID untuk mengawasi. Silahkan kalau teman-teman Bro NC sekalian menemukan indikasi ada pelanggaran, keberpihakan, bahkan mungkin program yang tidak berkualitas atau provokatif gitu, silakan membuat aduan, dan KPID memberikan format aduan itu dengan multi platform. Ada WhatsApp, ada Twitter, IG, Facebook, email, sampai pakai scan barcode juga ada, bisa juga langsung ke KPID. Nah, nanti saya akan berikan ke teman-teman di PON TV untuk barcode atau format pengaduannya, boleh bantu disebarkan sehingga teman-teman juga bisa untuk ikut mengawasi. Karena lembaga penyiaran juga perlu diawasi, bagaimanapun dia tetap seperti tadi Pak Direktur bilang, pasti ada banyak hal termasuk profit oriented, sehingga bisa saja itu mengubah sedikit paradigma maupun pelaksanaan teknisnya. Nah, tugas kita sebagai masyarakat maupun kami sebagai regulator, bagaimana kita mengawal sehingga lembaga penyiaran tetap on the track, sekaligus juga akan mengawal kalau memang terbukti itu diberikan tindakan. Sebagai informasi, pada pemilu kada yang kemarin tahun 2020 itu ada beberapa lembaga penyiaran yang diberikan teguran baik ringan maupun berat oleh KPI. Teman-teman kan sekarang generasi Z itu kan jago internet ya. Boleh cek di website KPI, di situ selalu diedarkan termasuk teguran yang hanya teguran ringan juga tetap kita informasikan. Jadi kelihatan di situ bahwa kita juga berusaha mengawal, tetapi tidak cukup kalau hanya KPI. Butuh teman-teman Bro NC semua dan seluruh masyarakat. Mari kita kawal sehingga lembaga penyiaran khususnya televisi menjalankan perannya benar-benar selaku sumber arus utama informasi yang juga memberikan validasi data sekaligus profesional, adil, dan berimbang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, tepuk tangan semua. Berarti memang tayangan yang semua di televisi itu sudah dipantau ya Pak ya oleh KPID ya. Silakan untuk Pak Emar jika ingin menjawab. Ya, pertanyaannya ya bagaimana kemudian Bapak juga selaku insan media ya, insan pertelevisian kemudian menjaga independensi tadi Pak, tidak berpihakkan tadi, menjamin katanya tadi. sebetulnya DIRA itu pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya, menarik untuk tidak dijawab, susah soalnya. Begini loh, karena ketika kami menayangkan sesuatu itu sudah ada pedomannya yang tadi disampaikan oleh Pak Malik ya, ada P3SPS, ada pedoman keredaksian seperti itu. Nah, artiannya boleh dibilang keberpihakan itu sangat hati-hati kami. Ya, kalau keberpihakan misalnya ini kita bercerita saja, kalau salah berpihak bagaimana? Habis bisnis kami. Kalau kita bicara bisnis ya, tapi kalau kami sebagai insan pers, sebagai salah satu pilar ya dari demokrasi ya. Nah, ini kan lagi pesta. Nah, ketika kita berpesta ya harus tahu juga lah adabnya. Misalnya seperti itu. Soal keberpihakan sekali lagi begini, kalau kami sebetulnya TV-nya banyak ya, bukan besar, jadi
untuk mengontrol setiap wilayah, itu di wilayah itu sendiri berbeda-beda. Seperti kita tahu Indonesia itu luas ya. Jadi kalau tadi Ira bilang pemerintah yang mana, gitu loh. Ya. Lalu kalau bicara soal keberpihakan, itu di daerah mana? Kalau kami bicaranya begitu. Karena misalnya PON TV tentunya kan keberpihakannya dalam konteks ini berbeda dengan Padang TV misalnya, ya. Karena kita tahu Indonesia besar dan kami merasakan bahwa banyak sekali jawaban atas pertanyaan demikian itu tidak bisa generik, tidak bisa sama, gitu. Nggak seperti apapun makannya, minumnya itu nggak bisa. Jadi di satu daerah dengan daerah yang lain, kadang keberpihakan itu menjadi sesuatu yang positif untuk menimbulkan niat partisipatif, gitu. Karena televisi sekarang itu yang paling berbeda adalah pertama tadi disampaikan oleh Bapak Pak Deddy Malik ya, bahwa dulu televisi tidak punya stored value, tidak punya nilai simpan. Kita udah nonton lewat ya lewat aja, gitu. Nanti kalau ada yang nanya gini, nggak pernah. Sekarang nggak bisa, ya. Jadi sekali lagi di orang-orang televisi kan ada dimulai lagi tantangan lagi. Oh kita harus, karena sekarang punya nilai simpan. Karena televisi sebagai dulu tidak punya nilai simpan kecuali orang televisinya sendiri. Jadi kalau ada yang protes gini, nggak ada Pak, nggak pernah. Sekarang sudah ada perangkat pembuat peraturan, perangkat pengawas, begitu. Dan multi platform. Mungkin Ira nggak pernah nonton TV di ruang tamu kali ya. Nontonnya dari HP misalnya. Nah dari HP kan bisa di screenshot. Mati saya kalau ada macam-macam. Kan begitu. Ya pertama soal stored value itu. Lalu kedua unsur two way. Tadinya televisi itu one way saja, orang cuma nonton saja. Habis itu dia tidur, besoknya dia lupa. Ya, kalau sekarang ketika konten, sekali lagi saya selalu bilang jangan bilang nonton televisi, nonton konten televisi. Itu kan sama salahnya dengan analogi nonton bioskop. Ngapain nonton bioskop? Tapi kan nonton film di bioskop. Nah, ketika Anda nonton konten di televisi, sekarang Anda bisa nonton konten di mana saja di multi platform itu tadi. Nah, di multi platform itu contohnya misalnya kalau Ira nonton TV A kan bisa nonton televisi kami juga di video.com misalnya, kalau saya boleh sebut ya. Itu kan bisa bereaksi. Nah, ketika bereaksi itu bisa membuat jauh framing. Nah, artinya kalau kembali ke pertanyaan soal keberpihakan ke pemerintah atau kemanapun, ke paslon misalnya ya, atau ya ke paslon misalnya, ke macam-macam lah, konteks keberpihakan itu sebetulnya agak sulit ya, bahwa itu ada, itu dengan resiko yang pasti sudah diukur oleh masing-masing media, gitu. Kenapa? Karena itu tadi ada pedomannya, ada pengawasnya, ada teknologi yang membuat sekarang televisi punya nilai simpan, bisa ditonton lagi, kan ngeri ya. Kalau dulu enggak tuh, zaman saya seumur Ira tuh nggak ada tuh begitu, gitu. Udah lewat aja gitu ya. Kira-kira mudah-mudahan menjawab ya. Tapi intinya keberpihakan itu dalam konteks positifnya juga ada. Kita bisa berbincang banyak soal itu ya. Tolong ini kan mewakili sepertiga usia saya mungkin ya. Ayo lakukan keberpihakan yang positif kepada informasi publik ya, supaya ruang publik bisa kalian pakai untuk berpihak kepada informasi publik. Informasi publik tidak ada yang salah, gitu ya Pak? Tidak mungkin. Ketika masuk ke ruang publik, keberpihakan itu akan dipakai, gitu. Menurut saya kalian lah yang bisa membuat keberpihakan itu ketika masuk ke ruang publik adalah sesuatu yang bisa menjadi tuntunan, gitu. Tapi sekaligus bisa ditonton, gitu. Ya, ini sekarang kalau ngomong pesta demokrasi, yang diundang ke pesta lebih banyak seumur kalian ya, gitu. Ya, undangan pestanya tuh untuk kalian, gitu. Jangan mengeluh bahwa ini ada keberpihakan. Ayo, kalau mau berpihak, oke, pakai TV kami, Pak Direktur PON TV. Ayo, kalau mau berpihak, sampaikan bagaimana caranya supaya terlihat berpihak tapi positif, gitu. Itu kan menarik ya. Jangan segala sesuatunya kita hindari, nggak maju kita, nggak maju. Ya, saya rasa let's face the problem,
kalau itu jadi problem, kalau buat orang televisi berpihak uang, ada uangnya lah, ngapain berpihak ada uangnya, kasarnya begitu lah ya. Tapi ya ini live lagi, aduh gitu. Nah, tapi intinya itu, Ira, anda yang dapat undangan untuk ikutan ke pesta demokrasi yang lebih dari 50%, ayo berpihak ya terserah mau berpihak ke apa, tapi lakukan dengan positif, karena itu bisa jadi tuntunan gitu. Yang bisa membuat menjadi tontonan kan anda, karena anda sudah begitu fasihnya dengan alat produksi yang semakin simple ya. Saya tidak bilang murah ya, tapi simple, karena alat produksi yang simple itu harus ditambah dengan kreativitas yang tinggi. Nah, ketika kalian bisa membuat konten, tayangkanlah di televisi. Coba kalau kalian misalnya, Ira, ayo kamu mau berpihak kepada apa, atau kepada siapa, atau mau berpihak seperti apa, sampaikan di televisi. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik, jadi diskursus yang menarik gitu. Karena nggak mungkin tidak berpihak, tidak mungkin. Nanti golput dimarahin ya Pak. Ya harus berpihak ya kan. Tapi bagaimana masuk ke ruang publik di mana keberpihakan itu menjadi sesuatu yang positif. Kalau terlalu teoritis, saya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Emar. Mungkin boleh Bapak Lutfi untuk menjawab dari pertanyaan Ira tadi. Baik, terima kasih. Hai Ira, saya secara lembaga mungkin cerita tentang independensi ini Komisi Informasi tidak bisa masuk sampai secara detail, karena memang secara kelembagaan undang-undang memberikan ruang kepada kawan-kawan di Komisi Penyiaran. Tadi sempat Pak Kedua sampaikan, termasuk saya juga bagian dari publik yang kemudian dapat melihat apakah ada independensinya tidak di sebuah lembaga penyiaran, sebuah televisi. Kesempatan dan ruang yang diberikan oleh pemerintah, oleh regulasi, saya pikir ini yang kemudian kita semua, termasuk saya secara pribadi, memantau independensi ini. Saya meyakini bahwa sebuah keharusan sebuah lembaga penyiaran, sebuah lembaga publik, badan publik harus memiliki kanal-kanal, wajib memiliki kanal-kanal pengaduan juga. Nah, selain di lembaga pengawasan di KPID, lembaga publik, lembaga penyiaran harus dan wajib memiliki kanal pengaduan. Nah, kanal ini yang kemudian secara independensi menjadi level pertama publik yang cerdas untuk menyampaikan koreksi. Nah, tadi kalau P3SPS kawan-kawan bisa menyimak, ini di luar sudah melewati koridor, melewati batasan independensi sebuah lembaga publik, sebuah lembaga penyiaran. Kanal untuk pengaduan menjadi tempat yang efektif, saya pikir, untuk menyampaikan, menjadi saluran ya. Karena independensi kemudian akan menjadi bias kalau seandainya disampaikan di ruang, di tempat yang tidak tepat. Karena ada media-media lain kadang-kadang tempat untuk menyampaikan ini ya, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan curhat, bukan pada kanal-kanal yang tepat. Ini tidak baik juga untuk generasi kita, untuk cerdaskan kita dalam proses demokrasi. Ini tinggal 14 hari lagi. Saya pikir demikian. Oke, baik, tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih juga audiens yang sudah bertanya. Mungkin kita masih ada waktu, kita beri satu audiens lagi yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan. Iya, boleh Abang, silakan maju ke depan. Menyebutkan nama dan juga dari universitas mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit untuk materi, mohon izin untuk bertanya. Hari ini kita berada di era digital, perkembangan teknologi. Namun di sini
tadi menyinggung tentang televisi dan juga media sosial. Nah, bagaimana cara televisi untuk bersaing dengan media sosial yang pada hakikatnya hari ini media sosial itu sangat menonjol bagi kaum masyarakat. Walaupun televisi ini tadi dikatakan sumber informasi yang valid, sedangkan media sosial ini yang sangat menonjol atau sangat diminati, dan juga informasi tersebut kadang melenceng dari aturan-aturan, baik aturan broadcastnya, aturan jurnalisnya, dan juga aturan ITE-nya. Nah, di sini bagaimana cara untuk menghindari informasi-informasi yang bersifat hoax atau palsu, yang hari ini kita sebagai seorang pemuda atau masyarakat yang lebih menonjol pada media sosialnya, karena televisi hari ini kalah saing dengan media sosial. Itu untuk pertanyaan kedua. Untuk pertama. Yang kedua, apakah hari ini televisi masih relevan untuk era digital hari ini, karena media sosial lebih menonjol daripada televisi? Mungkin sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Mislum atas pertanyaannya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan nih, Pak. Nah, dari Ria ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana cara untuk menghindari informasi palsu atau hoax. Yang kedua, apakah televisi ini masih relevan dibandingkan dengan media atau sosial media yang lain seperti itu? Siapa terlebih dahulu yang menjawab? Ya, silakan narasumber kita yang mau jawab pertama kali. Oke, Pak Dedi lagi. Ya, siap. Langsung Pak Dedi. Baik, terima kasih. Pertama tadi terkait dengan hoax dulu ya, karena itu yang paling sekarang yang kelihatan kan gitu kan. Tentunya informasi yang ada di masyarakat itu tidak bisa kita kontrol ya. Artinya setiap orang, bahkan saya sendiri bisa saat ini juga buat berita dan bisa sebarkan. Artinya ada potensi hoax, ada potensi framing, ada potensi informasi yang sehat dan berkualitas, ada informasi yang sebaliknya, yang provokatif dan segala macam. Nah, bagaimana? Pertama, pasti dari sisi televisi dulu ya. Saya ingin mengajak rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat insan penyiaran, kita melawan hoax itu dengan memproduksi berita yang positif, berita yang sehat dan berkualitas. Karena hoax tidak bisa kita tutup seketika, jadi kita lawan dengan memberikan informasi yang punya validasi data, sehingga itu akan meminimalisir, juga menghilangkan bahwa informasi yang disebarkan di hoax itu bisa diklarifikasi, dikonfirmasi di berita positif. Satu itu dari sisi penyiarannya. Dari sisi masyarakatnya bagaimana? Makanya salah satu tugas kami sebagai regulator penyiaran, selain mengawasi lembaga penyiaran, kami juga bertugas mengedukasi, mensosialisasi dan bersinergi dengan masyarakat agar masyarakat mempunyai filter pola pikir, paradigma yang sehat. Selalu kita lakukan edukasi. Salah satu langkah-langkah yang kami lakukan, kami buat, Pak Direktur, ada di sini namanya Care Free Day setiap hari Minggu itu. Nah, kami ada hadir di situ. Salah satunya memberikan flyer, pamflet, berdiskusi dengan masyarakat, juga memberikan sedikit pendidikan seperti itu. Bagaimana supaya masyarakat juga mempunyai filter. Informasi boleh datang dari mana saja, seperti tadi Pak Direktur bilang, kontennya apa saja. Tetapi yang terpenting adalah kita. Saat kita mempunyai filter yang benar, maka kita akan bisa memilih dan memilah informasi yang jelek atau yang negatif kita buang, yang positif akan kita maksimalkan sebesar-besar manfaatnya untuk kita. Bagaimana kita mempunyai filter yang baik? Nah, itu juga salah satu tugas
kami KPID, KPI juga lembaga penyiaran televisi juga. Makanya ada namanya edukasi ke masyarakat, informasi ke masyarakat. Bagaimana sih mengetahui bahwa ini beritanya negatif, ini hoax, ini bukan. Sebagai contoh salah satunya ada teman-teman dari Mavindo. Ya, Mavindo itu fokus untuk mencek berita itu fakta atau hoax. Nah, itu salah satunya. Jadi kita memberikan literasi bahwa masyarakat juga harus peka. Masyarakat juga harus mengupgrade diri. Masyarakat juga harus meningkatkan filternya sehingga tahu memilih dan memilah, sehingga jadilah masyarakat yang cerdas. Gitu. Terus masih relevan kan televisi dengan disrupsi media baru sekarang, di mana semua orang, saya nggak perlu lihat televisi, saya sambil naik tower juga bisa lihat asal ada HP kan gitu kan. Sebenarnya itu namanya transformasi ya, transformasi teknologi. Jadi teman-teman lembaga penyiaran itu tadi di awal saya bilang perlu juga bertransformasi, jadi menyesuaikan diri, adaptasi. Makanya tadi di awal saya bilang kata kuncinya 3, kreativitas, inovasi, sama networking. Jadi bagaimana lembaga penyiaran juga memposisikan dirinya sebagai konten kreator yang pembuat program siaran, tetapi juga di sisi lain dia bisa melihat dari sisi sebagai pemirsa. Kalau dia melihat dari sisi sebagai pemirsa, dia akan mencoba menilik atau mengetahui apa sih yang pemirsa atau masyarakat butuhkan untuk diinformasikan di TV sekarang. Berita apa sebenarnya yang ditunggu masyarakat yang butuh informasi jelas. Seberapa bagus pun berita itu kalau tidak menarik tidak akan dilihat. Nah, bagaimana yang menarik berdasarkan si pemirsa, itulah tantangan sekaligus potensi kita insan penyiaran. Jadi clear ya bahwa televisi tetap menjadi sumber arus utama informasi. Kalau masalah apakah dia bisa bersaing dengan kompetitornya, anggaplah dibilang kompetitor, itu adalah masalah adaptasi dan kreativitas tadi. Itu tantangan bagi kita insan penyiaran. Tetapi saya yakin sejauh ini teman-teman dari insan penyiaran merasa itu bukan ancaman, itu bukan musuh, tetapi seperti yang Bro Direktur tadi bilang, itulah membuat kita menjadi punya passion yang lebih semangat bahwa kita harus tampil lebih baik, lebih prima dan lebih maksimal, terutama dalam memberikan program siaran yang sehat dan berkualitas. Tadi apa lagi satunya? 2 aja ya. Nah, yang saya ingin himbau juga ke teman-teman khususnya generasi Z ini, teman-teman ini salah satu kandidat dan pelaku konten kreator. Jadi apa yang teman-teman pikirkan, itu yang teman-teman sharekan, itu yang teman-teman create buat, itu mempengaruhi paradigma masyarakat khususnya di Kalbar. Dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, ayo secara sederhana saja kita membuat konten siaran yang mengedukasi, konten siaran yang memberikan informasi yang positif, memotivasi, dan membuat masyarakat lebih cerdas. Itu lebih penting. Nah, bagaimana kita membuatnya, semenarik apa, itu tugas teman-teman. Saya hanya menghimbau dan mengajak bahwa tugas memberikan konten yang positif, berkualitas, dan sehat itu bukan cuma tugas lembaga penyiaran, tetapi tugas kita semua. Hanya saja kita dibatasi lembaga penyiaran dengan institusinya, kita dengan kebebasan kita. Bagaimana kebebasan itu kita gunakan dengan bertanggung jawab dan bermanfaat, itu yang penting. Kalau butuh informasi mengenai bagaimana siaran yang sehat, membuat konten yang positif, silakan kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID membuka diri sebesar-besarnya. Sudah banyak kunjungan dari teman-teman mahasiswa, ada IKIP PGRI, termasuk dari IAIN, dari UNTAN dan segala macam. Kita bisa berdiskusi. Kami juga ada podcast, ada macam-macam juga. Kami mencoba beradaptasi juga. Artinya apa? Semua tetap harus ada bertransformasi dengan perubahan, tetapi kita tetap fokus pada yang hal-hal yang bermanfaat, berkualitas dan sehat. Demikian, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk jawaban Pak Deddy Malik. Baik, untuk Pak Amar dan juga Pak
Lutfi, kita tahan dulu jawabannya karena kita jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show One Step. Masih bersama kami di Talk Show On Stage, dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Pemirsa yang juga hadir di Aming Galeri Untan pada hari ini, namun kami masih akan membuka satu pertanyaan terakhir. Baik, bagi kawan-kawan yang ada pertanyaan, dan ini satu pertanyaan terakhir ya untuk 3 narasumber kita pada hari ini. Silahkan. Baik, silakan Bang, maju, langsung saja maju ke depan. Ya. Baik Bang, silakan sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua dan bapak-bapak, saya Fahmi Fernanda selaku Ketua Umum Himakom Visip Untan. Ini pertanyaan saya tujukan untuk Bapak Emar. Kebetulan yang kami rasa di Pontianak ini, sejauh yang saya lihat, pesta demokrasi yang diadakan di sini itu menurut saya sangat minim, karena hanya melalui media sosial dari teman-teman yang ada di sekitaran sini, terutama media sosial yang memang bersuara untuk pesta demokrasi ini. Himpunan-himpunan mahasiswa pun minim yang menyinggung tentang pesta demokrasi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, Bapak kan dari Jakarta atau ibu kotanya Indonesia lah gitu. Apa sih, gimana sih politik yang terjadi di Jakarta selaku ibu kota, dan bagaimana peran mahasiswa yang ada di sana untuk melibatkan diri di pesta demokrasi? Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada penanya terakhir kita. Baik, nah mungkin langsung saja ya, memberi tanggapan kepada Pak Emar, persilakan. Fahmi ya, dari Untan. Untan ya, Fahmi ya, iya. Iya, Jakarta sekarang masih ibu kota, jadi masih relevan pertanyaan. Tapi pada intinya begini, yang disebut pesta demokrasi ya, kalau menurut saya bentuknya rasanya berbeda-beda. Berbeda-beda artinya misalnya dibanding yang lalunya 2019 ya mungkin ya, atau yang lalunya berbeda-beda. Karena yang pesta demokrasi itu kan sebenarnya kontestasi politik mungkin ya. Ya, nah menurut saya situasi di Jakarta mungkin juga, kalau saya oleh-oleh dari saya ini tadi, nggak ada bedanya ya. Begitu ya, artinya kalau di media mainstream, media penyiaran misalnya yang nasional ya, secara nasional, mungkin kita juga bisa lihat ya. Artinya ya tadi itu ada unsur keberpihakan, lalu ada unsur normatif, begitu ya. Menurut saya ya itu bagian dari pesta demokrasi yang harus kita nikmati ya. Artinya kadang-kadang kita ada di situasi pesta yang kita sendiri misalnya ada yang tidak merasa menikmati mungkin. Ya saya rasa ya seperti itu. Karena tapi kembali lagi begini, kepada anda tentunya yang sekarang justru sebagai pihak yang secara persentase paling besar sebetulnya ya, sebagai undangan ya, sebagai orang-orang yang harus partisipasi aktif di dalam pesta demokrasi tahun ini ya, kalau menurut saya. Nah itu cobalah dipikirkan bagaimana caranya. Ini masih ada waktu 2 minggu ya, 2 minggu menurut saya. 2 minggu ini kan akan sangat menentukan ya, bukan hasilnya, tapi
Anda ada di mana dan ngapain pada saat itu. Ya, apalagi ini ketua himpunan ya. Artinya kadang-kadang kita harus menciptakan forum, kita harus menciptakan situasi, begitu ya. Nah, mungkin saya rasa ada Pak Direktur Pontif ini di sini, mungkin bisa disediakan ya, supaya kembali lagi, kan kita semua sudah tahu lah, sekarang televisi punya nilai simpan, tidak seperti dulu, dan punya pengawas maupun aturan pengawasan yang sudah lebih konkret ya. Artinya kalau mau berpesta kan perlu tempat, perlu kreatif, perlu. Nah, saya rasa coba diciptakan. Siapa tahu, dan menurut saya harusnya media ya memberikan ruang untuk itu. Memberikan ruang untuk itu. Artinya sebagai media itu kan ruang publik ya. Ruang publik. Selain informasi publik ya, sebetulnya ruang publik yang untuk publik. Yang datang dari publik, bukan yang untuk publik saja. Nah, sebagai ketua himpunan kan publik ya, sampaikan ke publik Anda. Paling tidak di kolam Anda sendiri Anda berpartisipasi gitu. Kan kadang-kadang di sebuah pesta kalau orangnya introvert dia di pojok aja tapi ikut makan sama minum, ya kan? Nah, ada yang aktif maju ke panggung ikut nyanyi gitu loh. Tapi supaya pesta demokrasi ini terasa dan menjadi bagian dari penambahan wawasan dan pengalaman Anda ya lakukanlah sesuatu. Kalau di Jakarta justru ruang itu sudah terlalu saturated, terlalu jenuh ya. Jadi misalnya TV lokal di Jakarta tidak ada yang seperti di daerah-daerah. Apa artinya lokal kalau di Jakarta? Apa artinya satu komunitas? Terlalu banyak sudah. Nah, saya lihat di sini di Pontianak ini, karena saya sudah beberapa kali ke sini, itu sebetulnya sangat menarik gitu. Apalagi sekarang ya kembali lagi mayoritas kan di Anda nih gitu sekarang. Nah, pernah nggak berdiskusi atau berdebat sehat di media televisi mainstream ya? Menurut saya itu perlu. Kalau nggak, Anda harus menunggu 5 tahun lagi untuk itu. Ini sekalian menjawab tadi Mislum ya, Bro Mislum ya, bahwa begini, televisi itu kan isinya berita, olahraga, entertainment, dan kalau di Indonesia acara religi, ya, ada 4 itu tuh. Nah, anda mau di mana? Dan jangan bilang bahwa televisi tidak relevan. Karena buat saya TV saya udah nggak relevan, saya nggak pernah nonton TV, tapi saya nonton konten TV saya di mana-mana, gitu. Nah, artinya kan anda sekarang ada di mana-mana. Jadi televisinya sebagai perangkat memang makin tidak relevan, tapi kontennya ya itu akan menjadi rujukan hulu. Nah, anda main di hulu lah sekali-sekali, gitu, karena akan dikutip. Ini omongan-omongan kami, kok omongan-omongan Anda akan dikutip. Bisa jadi dikutip oleh teman Anda, oleh musuh Anda, oleh orang yang nggak ngerti apa-apa, dipotong, ya. Itu nontonnya dari mana? Mungkin dari streamingnya Pon TV, kayak begitu. Nah, kembali soal pesta, yang seperti di awal saya sampaikan, kita semua adalah bagian dari pemangku kepentingan pesta itu, orang yang ada di dalam pesta itu. Nah, untuk membuat itu menjadi menarik, Anda punya peluang. Dan peluang itu supaya punya amplifikasi, masuklah ke media. Ya, bisa di media sosmed juga bisa, ya. Atau masuk ke media mainstream untuk jadi rujukan. Yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, menurut saya itu sangat berharga. Lepas dari ditontonnya di mana, saya berani jamin akan ada yang potong, dia kemas ulang, dia tambah kiri, dia tambah kanan, atau bisa berubah, atau bisa as it is. Tapi itu kepuasan buat kreator, kepuasan, ya. Jadi bukan membandingkan atau apa, tapi posisi teman-teman sebagai bagian dari undangannya di pesta demokrasi, yang kan pesta demokrasi nggak melulu kontestasi politik ya, gitu loh. Kasarnya begini, kalau maaf-maafan kan ya oke di lebaran, tapi kan di kapan aja bisa, ya, gitu loh. Gitu kalau menurut saya, mudah-mudahan menjawab, ya. Ini ada yang menarik sebetulnya dari Pak Lutfi nih, soal hoax. Saya juga pengen belajar soalnya.
Singkat saja Pak Lupis. Siap, oke. Bicara tentang hoax memang menarik ya. Tidak pernah habis didiskusikan. Tapi satu hal tentang hoax ini umum sebenarnya, bahwa ada pesan-pesan yang disampaikan untuk semua orang. Share baru sharing. Saring dulu baru sharing. Saya pikir bagaimana sumber beritanya? Apakah sumbernya bisa dipercaya atau tidak? Dalam konteks demokrasi di diskusi kita hari ini, sumber yang valid mesti dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Bisa dia KPU, bisa dia Bawaslu, bisa dia DKPP dan ini ya sumber-sumber utama yang valid. Jadi saring dulu. Sekarang kita nonton konten televisinya Pon TV ya. Saya mengadap bahasa konten televisinya Pon TV di handphone. Kemudian kita lihat ada, tadi saya sempat lihat iklan-iklan KPU, iklan-iklan Bawaslu. Saya pikir ini konten yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga jauh dari prasangka, jauh dari bahasa hoax gitu ya. Saring kemudian baru sharing, kemudian baru saring baru sharing. Terima kasih. Oke, baik, boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Berarti memang ketiga narasumber kita pada hari ini, pada sore hari ini ya, memang sangat sangat memberikan kita informasi, ilmu, serta apresiasi ya. Memang benar bahwa tayangan-tayangan yang sudah ada, yang telah kita tonton di televisi itu memang sudah seharusnya telah dipantau oleh KPID. Dan juga dari konten-konten yang telah tayang itu memang sebenarnya tidak ada unsur keberpihakan ya. Memang semuanya itu telah disaring informasinya dan segala macam, memang adalah hal-hal yang positif. Maka dari itu bisa telah lulus sensor dan bisa tayang di televisi kita. Baik, tidak terasa pula perjumpaan kita pada sore hari ini ya, Bang Hari ya, benar ketiga narasumber juga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber yang telah memberikan wawasan berharga pada sore hari ini. Dan juga terima kasih kami kepada Anda para pemirsa dan hadirin yang telah ikut serta dalam talk show One Stage hari ini. Dan sebelum kita akhiri acara ini, mari kita ingat bahwa tanggung jawab untuk menjaga kesehatan demokrasi tidak hanya ada pada pundak para pemimpin, tetapi juga pada kita semua sebagai warga negara. Juga semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan pencerahan dan memotivasi kita untuk terus mendukung dan memperkuat peran televisi dalam mewujudkan pesta demokrasi yang sukses dan bermakna. Mari kita bersama-sama menjadikan televisi sebagai alat yang memajukan informasi yang akurat, mendukung diskusi terbuka, dan merangsang partisipasi aktif masyarakat. Nah, terima kasih atas partisipasi Anda semua yang telah hadir, dan juga kepada Amin Kopi Galeri Hutan, dan juga pemirsa di rumah tentunya melalui diskusi publik ini. Mari kita terus aktif, kritis, dan berkomitmen untuk membangun masa depan demokratis yang lebih baik. Saya Setiawan Ari. Saya Tiara Giovanni. Bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Sampai jumpa dan salam demokrasi. Terima kasih.